gue suka editing, tapi gue tertarik di RPL. Nah ini dia, ini adalah dimana seharusnya kita menunda reaksi kita di saat kita merasa gue bisa editing, tapi gue tertarik sama RPL, gue pengen cobain deh. Nah ketika kita pengen mencoba itu, kita harus mempertimbangkan antara editing dan RPL ini. Kira-kira di mana yang benar-benar gue? Di saat itu lu merasanya lu lebih kemana? Lebih ke RPL-nya atau lebih ke editingnya? Itu lebih enak tadi sih, editing lebih enak editing. Kalau lebih enak editing, kenapa lu masuk RPL? Karena lu tertarik aja. Nah itu dia. Terkadang kita suka mencoba satu hal yang tidak perlu kita coba. Kita merasa, oh gue udah bisa editing, gue RPL aja deh. Kecuali memang kalau lu bisa menjalani dua bidang, itu memang ada. Jadi ada kurva kehidupan, ada kurva manusia. Jadi ada misalkan kurvanya seperti ini bentuknya, ini 100% manusia, dan terbagi menjadi dua, 80% dan 20%. Ada dua tipe manusia. Nama saya Rehan Ramadan dari Sekolah Kelas 1. Nah, di sini saya mau cerita tentang bidang. Saya kan RPL nih. Sebenarnya saya pas mau masuk RPL tuh emang benar kayak suka gitu sama RPL dari codingnya kayak seru banget. Tapi di sisi lain saya tuh dari kecil lebih suka lebih ke edit video gitu Pak. Nah, saya bingung. Tapi di RPL ini kadang saya kayak suka ngeluh kayak saya belajar startup. Sangat tahu di sini kayak masih gitu-gitu mulu nge-stuck gitu lah. Nah, saya juga kadang lebih pengen ningkatin di editing saya gitu buat biar lebih bagus saya gitu. Berarti lu tertarik di dunia RPL, tapi lu bisa di editing gitu. Iya. Tapi lu masuk RPL. Jadi gitu masalahnya. Oke, thank you. Bukan dong buat siapa aja namanya? Raisa kan? Raisa. Oke, Raisa, thank you. Namanya bingung banget gue. Asli, nama lu siapa ya? Mahal, Adi. Temennya si sama? Dontol. Di, tolongin di. Ada temennya di sini. Oke, perihal gue sukanya apa? Gue suka editing, tapi gue tertarik di RPL. Nah ini dia, ini adalah dimana seharusnya kita menunda reaksi kita di saat kita merasa gue bisa editing, tapi gue tertarik sama RPL, gue pengen cobain deh. Nah ketika kita pengen mencoba itu, kita harus mempertimbangkan antara editing dan RPL ini. Kira-kira di mana yang benar-benar gue? Di saat itu lu merasanya lu lebih kemana? Lebih ke RPL-nya atau lebih ke editingnya? Itu lebih enak tadi sih, editing lebih enak editing. Kalau lebih enak editing, kenapa lu masuk RPL? Karena lu tertarik aja. Nah, itu dia. Terkadang kita suka mencoba satu hal yang tidak perlu kita coba. Kita merasa, oh gue udah bisa editing, gue RPL aja deh. Kecuali memang kalau lu bisa menjalani dua bidang, itu memang ada. Jadi ada kurva kehidupan, ada kurva manusia. Jadi ada misalkan kurvanya seperti ini bentuknya, ini 100% manusia, dan terbagi menjadi dua, 80% dan 20%. Ada dua tipe manusia. Yang pertama tipe yang mencari, dan yang satu lagi adalah tipe yang menerima. Tipe yang menerima itu tipenya 80%, dan tipe yang mencari itu cuma 20%. Nah, tipe yang mencari ini adalah orang-orang yang bisa menjalani dua bidang. Misalkan dia ahlinya di editor, tapi dia menjalani mencari tahu RPL, dia masuk dalam RPL, apakah dia bisa? Dia bisa. Tapi kalau orang-orang yang menerima, yang 80% tadi, yang rata-rata manusia, sekali dia editing, dia editor, dia mencoba di yang lain, itu nggak pernah bisa. Dia tetap di sana. Kalaupun dia bisa, pasti basic-basic aja, hello world, gitu.
lu bikin web, lu susah kalau board gitu, segala macam. Itu kan basic dalam dunia programming kan, dunia coding segala macam. Mungkin bisa sampai itu, atau mungkin bisa bikin web, tapi lu nggak akan pernah bisa mengalahkan orang-orang yang memang di bidangnya mereka. Misalkan ada di sini yang paling jago RPL, paling jago bikin web, paling jago bikin aplikasi, lu nggak akan pernah bisa mengalahkan dia, karena dia udah di bidangnya. Tapi kalau misalnya di coding, kayak tadi, orang yang paling ahli di RPL tadi, lu ajakin editan, lu bikin editan tuh, editor segala macam, pasti lu paling bagus. Jadi gitu. Tapi gimana? Gue udah terlanjur masuk RPL. Selama 3 tahun ini gue harus menyelesaikan sekolah gue. Bagaimana? Ya udah, terima aja. Lu udah masuk ke sini. Lu masuk atas keputusan lu. Oke. Kita saat ini terbentuk karena keputusan-keputusan kita di masa lalu. Saat ini kita menjadi diri kita yang sekarang karena pilihan-pilihan kita yang kita pilih di masa lalu. Saya kalau tidak memutuskan untuk diet, mungkin berat badan saya udah 200 atau 300 kilo tuh. Udah setara sapi gitu ya. Anak sapi aja kalah sama saya. Karena saya memutuskan untuk diet, maka saya menjadi seperti sekarang. Nah, karena brother udah memutuskan untuk masuk RPL, konsekuensinya adalah jalannya. Lu gak bisa berhenti di tengah jalan gitu aja. Tapi kalau misalnya kemungkinan itu bisa terjadi, berhentilah. Kalau misalnya bisa. Kalau nggak bisa, ya udah, nikmatin aja. Saya termasuk yang salah jurusan juga, ilmu komunikasi. Karena